أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله يعلمكم الملائكة تستنصر لا يتكلمون إلا من سمع ورحمة وقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Karim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Fa'alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wa la taj'alna mimman a'rada 'an dhikrik fa inna lahu ma'ishatan danka. Wa adkhilna fi ibadika as-salihin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita berkesempatan duduk bersama di tempat yang mulia ini, tentu dengan tujuan kita berupaya memahami kandungan-kandungan Al-Quran yang seterusnya kita mudah-mudahan bisa mengamalkannya. Surah yang kita akan baca pada kesempatan subuh hari ini surah Al-Kafirun. Pertemuan kita sebelum ini adalah suratul Nasr. Kita mulai dari bawah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Katakanlah, hai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah terhadap yang aku sembah, dan aku tidak akan menjadi penyembah seperti cara kamu menyembah, dan kamu pula tidak pernah akan menjadi penyembah seperti cara kami, cara menyembah. Untukmu agamamu dan untukkulah agamaku. Surah ini adalah surah yang ke-29 yang diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun di dalam mushaf ditempatkan di urutan 109. Kita melihat surah ini dimulai dengan kalimat perintah. Qul, katakan. Kalau berdasarkan kepada asbabun nuzulnya ini ayat, tentu pengertian perintah di sini ditujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katakan wahai Muhammad, apa yang mau dikatakan, yaitu yang mau dikatakan wahai orang-orang kafir, karena yang datang kepada Rasulullah pada saat itu adalah orang-orang yang digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang kafir. Itu kita baca dalam hadis riwayatnya Ibnu Abi Khatim dari Sa'id. Yang datang pada saat itu sebagai perwakilan orang-orang kafir adalah Walid bin Mughirah, Al-As bin Wail, Umayyah bin Khalaf,
tentu dengan tujuan kedatangannya masih ada yang lain-lain yang datang adalah untuk mengajak Rasulullah membangun persekutuan dalam beribadah. Itu kalau kita berdasarkan kepada asbabun nuzulnya surah ini. Kita mau berkata begini, sesungguhnya menyebut kata kafir di sini bukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjas seseorang kafir. Coba perhatikan kata-katanya. Katakan Muhammad, wahai orang-orang kafir. Siapa yang menjas seseorang sebagai kafir di sini? Allah. Muhammad hanya mengcopy paste apa yang disampaikan oleh Allah. Coba saya ulangi lagi. Katakan Muhammad, apa yang mau dikatakan? Ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. Rasulullah tidak menambah-nambah, mengcopy paste apa yang disampaikan oleh Allah untuk diucapkan. Artinya kalau demikian, seseorang tidak punya hak untuk menjas seseorang sebagai seorang kafir. Ya. Kita tidak punya hak untuk menunjuk, menuduh, atau mengatai seseorang sebagai orang kafir. Ya. Dan sesungguhnya menyebut kata kafir ini tidak bisa hanya kita berfokus kepada yang datang itu. Ya. Kita tidak bisa membayangkan begitu menyebut kata kafir adalah yang hadir di otak kita adalah kafirnya Fir'aun, kafirnya Abu Lahab, kafirnya Abu Jahal. Tidak bisa begitu. Kenapa? Karena Al-Quran sendiri menyebut kata kafir bukan hanya yang memiliki sifat karakter seperti karakternya Abu Lahab. Bukan hanya itu. Mari kita lihat contoh. Ketika Allah berkata kepada malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, malaikat pada sujud. Iblis tidak sujud. Apa ujungnya ayat itu? Wa kana minal kafirin. Iblis itu bahagian daripada yang memiliki karakter kafir. Bagaimana karakter kafirnya iblis? Apakah sama dengan karakternya kafirnya Abu Lahab? Tidak sama. Tidak sama. Apakah sama karakter kafirnya iblis dengan karakter kafirnya Fir'aun? Tidak sama. Bagaimana karakter kafirnya Abu Jahal, Abu Lahab, Fir'aun? Tidak mengakui namanya Tuhan. Iblis mengakui Tuhan. Coba sudah berbeda kan? Abu Lahab itu tidak mengakui namanya Tuhan. Ya. Tapi iblis mengakui namanya Tuhan. Apakah ayatnya? Itu kama salis syaitan isqala lil insan ukfur falamma kafara qala inni bari'um minka inni akhafullaha rabbal alamin. Coba dengar kata-katanya iblis itu. Ketika menggoda manusia untuk menyuruh mengikuti kemauannya iblis, setan. Falamma kafara, kalau manusia sudah mengikuti ajakannya iblis itu, setan itu, apa kata iblis, setan? Inni akhafullaha rabbal alamin. Saya juga takut kepada Allah. Coba. Berarti tidak sama kafirnya iblis ini dengan kafirnya Fir'aun, Abu Lahab.
Itulah tadi kita katakan bahwa menyebut kata kafir di sini jangan hanya yang terbayang itu adalah Abu Lahab, Fir'aun, Abu Jahal. Jangan-jangan juga ada karakter itu yang kita miliki. Ya, boleh jadi. Nah, mari kita lihat lagi tadi ayat yang saya baca. Isqala lil insani Isqala lil insani, ketika setan itu berkata kepada manusia, ukfur, kafirlah. Apakah kafir seperti kafirnya Fir'aun yang dimaksud? Bukan. Mengikuti kemauannya iblis sudah termasuk kategori ukfur. Falamma kafara, kalau sudah tergoda mengikuti, apa kata iblis? Akhafullah, saya juga takut kepada Allah. Jadi setannya Pak betul mungkin Pak dongok-dongok. Nah, itu salah satu karakter kafir, berarti tidak sama semua. Nah, kita lagi lihat di dalam ayat. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in azabi lasyadid. Jadi kalau begitu, kalau bersyukur kepada Allah adalah orang yang tidak kafir. Orang yang tidak bersyukur kepada Allah masuk kategori kafartu. Karena Allah berkata, la in syakartum, itu kalau kau bersyukur dipertawankan dengan wala in kafartum. Itulah tadi kita katakan bahwa kembali lagi, memang asbabun nusulnya ayat ini yang datang itu adalah kelas-kelas kakapnya orang kafir. Tapi kan kita tidak hanya membaca satu ayat, tapi kita membaca banyak ayat, melihat seperti apa kata Allah tentang kata kafir. Oh, masih banyak. Ada, bahkan sampai ada salah seorang teman itu menulis disertasinya, mencapai doktornya dengan membahas makna kafir dalam Al-Quran. Saya sering kalau di Mundi, di EJ, kami itu doktor kafir. Ya. Itu makna berdasarkan dengan asbabun nusulnya. Nah, kalau berdasarkan dengan realitas kehidupan manusia, kita mau terjemahkan begini. Saya tidak, kalau la a'budu ma ta'budun, memang terjemahan biasanya saya tidak menyembah seperti apa yang kamu sembah. Tetapi kalau kita mau memaknai berdasarkan realitas kehidupan, dan itu juga petunjuk dari Al-Quran, seharusnya kita terjemahkan, saya tidak memilih cara hidup seperti cara hidupnya orang kafir. Ya. Kenapa? Karena ibadah sama dengan hidup dalam Al-Quran. Jadi ibadah itu sama dengan hidup. Jadi hidup ini sama dengan ibadah dalam Al-Quran. Di mana ayatnya? Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Ini kan dua kalimat di sini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa. Saya tidak menciptakan jin dan manusia. Kalau begitu, menciptakan kan sama dengan hidup. Kan sama dengan hidup. Illa liya'budun, kecuali untuk beribadah. Jadi kalau begitu hidup sama dengan ibadah. Hidup sama dengan ibadah. Atau kita bisa berkata bahwa warnanya hidup ini cuma satu, ibadah. Jangan kita bikin warna-warna lain. Ya. Warnanya kehidupan kita ini ibadah. Coba kita analisa ayat itu. Saya tidak ciptakan jin dan manusia.
Kalau berarti hidup kan? Illa ini ketekan kecuali, berarti tidak ada letak lain dan tak bukan kecuali untuk ibadah. Kalau begitu hidup sama dengan ibadah. Nah, Allah mengatakan la a'budu, saya tidak beribadah. Bisa kita membawanya, saya tidak hidup seperti cara kamu hidup, orang kafir. Ya. Jadi bukan hanya larinya kepada persoalan akidah. Kalau kita hanya membawa ayat ini kepada persoalan akidah, saya tidak berakidah seperti akidahnya orang kafir, rusak kehidupan ini. Ya. Harusnya secara total kita tidak hidup seperti cara hidupnya orang kafir. Tapi ingat, kata kafir tadi ini bukan seperti Fir'aun saja, bukan seperti Abu Jahal saja, semua termasuk tadi yang disebutkan dengan ayat-ayat. Nah, kalau ada yang bertanya umpamanya, seperti apakah gaya hidupnya orang kafir? Ya, tentu dengan pengertian, bukan, jangan kita melihat Fir'aun dan Abu Jahal saja. Seperti apa model hidupnya, warna hidupnya orang kafir dalam pengertian yang umum tadi, yaitu keluar daripada dalil-dalil syar'i. Itulah cara hidupnya. Orang yang keluar dari dalil-dalil syar'i, artinya menempuh suatu kehidupan tidak ditopang dengan dalil-dalil syar'i. Tidak ada kaidah-kaidah kehidupan. Ya. Atau kita juga bisa berkata, model hidupnya orang kafir, orang ingkar itu adalah orang yang hidup di luar daripada wilayah Allah. Cara hidupnya orang kafir adalah keluar dari zona Tuhan. Ada yang pernah tanya saya di masjid di Tasni, Citraland, begitu saya menyebut wilayah Allah, dia protes saya. Wah, mungkin bisa ditarik pernyataannya Pak Kiai ini tentang orang hidup di luar daripada wilayah Allah. Saya diam saja. Kenapa saya minta Pak Kiai untuk menarik pernyataannya ini? Karena kita baca dalam Al-Quran bahwa tidak ada satupun yang di luar daripada wilayah Allah. Semua, wallahu muhitu, meliputi segala-galanya. Kenapa sampai disebut begitu? Saya diam saja. Saya tanya beliau itu, Pak, sebelum saya jawab pertanyaan anda, nanti kita sendiri yang jawab pertanyaan anda. Nah, Bapak pernah curang tidak? Jujur Ki dulu, pernah curang atau tidak? Atau pernah bohong atau tidak? Pernah. Kalau curangnya tadi bilang dulu, tapi sekarang sudah tobat. Jadi saya tanya, ingat Ki, waktu kita curang, kita berada di wilayah siapa pada saat itu kita curang? Masih di wilayah Allah atau sudah di luar daripada wilayah Allah? Tidak bisa kita jawab. Nah, sekarang pernah bohong toh? Pada waktu kita membohongi seseorang, apakah kita masih berada dalam wilayah Allah atau di luar daripada wilayah Allah? Tidak bisa bicara. Jadi saya bilang, itulah sehingga Allah murka karena Anda sebagai pembohong mengeluarkan Allah di wilayahnya, baru menggantikan sosok yang lain. Jadi pada hakikatnya orang yang cara hidupnya orang seperti ini adalah keluar daripada wilayah Allah. Nah sekarang ini berapa kali kita keluar dalam wilayah Allah? Nah, makanya kemarin itu ada diskusi tentang ini lagi. Kita ambil salah satu ayat di dalam surah Al-Baqarah itu ayat 250.
saya sebagai pemateri utamanya, di situ ada doanya Talut, fansurna alal qaumil kafirin, ya, fansurna alal qaumil kafirin. Ada yang bertanya, bagaimana pandangan kita, pandangan saya terhadap kata-kata kafir di sini, kata-kata kafir. Saya bilang, kalau menurut pemahaman saya memahami kata-kata kafir di ayat ini, bukan orangnya yang utama. Sekalipun yang ditunjuk adalah orang-orang kafir, bukan di situ utama, bukan di situ perintah utamanya. Perintah utamanya adalah kekafiran. Kekafiran. Berikanlah kemampuan kami ya Allah untuk bisa menang terhadap kekafiran. Karena kalau kekafiran yang mengalahkan kita, ya, kalau kekafiran yang mengalahkan kita, bisa-bisa kita selalu bersama dengan orang kafir, atau bahkan bisa jadi kita menjadi orang kafir. Kembali, tolong, kata kafir ini bukan hanya kepada Fir'aun dan Abu Lahab. Tergoda saja apa yang diinginkan oleh iblis, oleh setan. Falamma kafara, sudah kafara kata Al-Quran. Tapi tentu bobot kekafirannya ini dengan kekafirannya Abu Lahab, Fir'aun beda. Sehingga saya mau mengatakan, la a'budu ma ta'budun, jangan kita hanya terjebak pada persoalan akidah saja, tapi meliputi seluruh aspek kehidupan. Tidak boleh kita hidup di luar daripada wilayah Allah. Ya. Nah, kita lihat di situ empat ma di situ. Dua ma pertama itu ini pengetahuan kebahasaan. Dua ma pertama itu namanya ma mausul. Ma mausul yang bermakna apa? Ya. Dua yang terakhir itu, ya, bukan lagi ma mausul itu, tapi namanya ma al masdariyah. Jadi pengetahuan kebahasaan itu sungguh sangat menolong kita untuk bisa memahami Al-Quran. Karena ma saja bukan satu jenis ma, ada ma nafi, ada ma istifham, ada ma mausul, ada ma at-ta'jubiyah, banyak ma. Tapi kalau kita hanya memahami satu ma, ya sampai di situ saja, terbataslah pemahaman kita terhadap apa yang dikandungkan oleh Al-Quran. Mana ma ta'jubiyahnya, mana ma istifhamnya, mana ma nafinya, mana ma mausulnya, mana ma al-masdariyahnya. Dan itu masing-masing memiliki makna tersendiri. Nah, jadi ma al-masdariyah yang kedua itu dua dari terakhir. Yang kedua dari terakhir itu adalah ma al-masdariyah, tapi bukan lagi bermakna apa, tapi bermakna cara, karena sudah ma al-masdariyah. Ya. Jadi kalau diterjemahkan secara ini, saya tidak menyembah seperti cara kamu menyembah, begitu juga kamu menyembah tidak seperti cara aku menyembah. Atau kita berkata, cara kamu hidup beda cara kami hidup, aku hidup. Itu kalau kita membawa dalam pengertian yang luas. Itulah sebabnya Allah menyebut kata-kata kafir dalam pengertian yang umum. Dalam realitas kehidupan ini tidak ada wewenang kita untuk menjas seseorang sebagai orang kafir. Bahkan ada hadis, di sini saya kutip untuk kita bisa baca.
Rasulullah bersabda ini di dalam Sahih Bukhari ini, ayyuma rajulin qala li akhihi ya kafir berkala biha ahaduhuma in kana kama qala wa illa raja'at alaihi. Siapa saja yang mengatai seseorang, ya katakan kafir lah atau sesat lah atau apa, ya, kata Rasulullah, ingat, kata itu tidak akan kembali kecuali kepada yang menyatakannya. Ya. Hadis yang lain lagi, wa man rama mu'minan bi kufrin fa huwa kaqatlih. Siapa yang menuduh seseorang dengan tuduhan kafir, dengan tuduhan sesat, ketahuilah bahwa pada hakikatnya dia telah membunuh orang itu. Kejam ini Pak, itu tidak terlalu gampang kita membila-bilangi orang kafir, sesat. Bukan kita punya wewenang itu, wewenangnya Allah. Kembali kita periksa ayatnya ini, kul, coba ini kul, seharusnya itu koma, kul, katakan Muhammad, ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. Muhammad hanya mengcopy paste apa yang disampaikan oleh Allah. Apa alasan kita mau menjudge seseorang? Apa kemampuan kita untuk menjudge seseorang sebagai orang kafir? Ya. Hanya Allah punya hak seperti itu. Jadi nah, sekarang kenapa Allah menyebut kafir sementara yang datang itu adalah ini. Kenapa tidak disebut saja namanya? Dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahu bahwa ini yang datang. Nah, ulama kita mencoba memberikan penjelasan, ulama tafsir tentunya, bahwa itu salah satu bentuk kasih sayang Allah terhadap manusia. Sehingga yang disebutkan adalah sifatnya. Kenapa? Karena sifat itu bisa berubah. Kita lihat Umar sendiri mengakui tingkat kekafiran saya, kata Umar, sebelum masuk Islam, tidak ada tarahnya tingkat. Nah, begitu dia meninggalkan kekafirannya, apa yang terjadi? Menjadilah sahabat muda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Al-Quran hanya menyebut sifatnya, bukan orangnya. Karena nanti kalau disebut orangnya, maka dia akan memiliki sifat seperti itu terus-terus. Seperti Abu Lahab itu, disebut namanya itu dalam ayat itu. Abi Lahab, tabat yada Abi Lahab. Ini hanya kafirnya disebutkan. Kenapa? Karena masih ada, diberi kesempatan. Mudah-mudahan kau bisa meninggalkan kekafiranmu dan saya ganti tidak lagi kafir tapi menjadi mukmin. Kita sebenarnya kalau kita betapa kasih sayang Allah kepada kita ini, kita terkadang tumpul kita punya hati untuk merasakan kasih sayang itu. Tumpul kita punya hati merasakan kasih sayang Allah terhadap kita. Kenapa bisa tumpul? Ya, menurut saya tumpulnya kita punya kekuatan rohaninya itu karena dalam kehidupan kita memberi porsi aktivitas fisik lebih besar dibanding aktivitas rohaninya kita. Itu yang menjadi penyebab. Makanya makurur, kita banyak memberi porsi aktivitas fisik dibanding aktivitas rohaninya kita. Sementara aktivitas fisik itu berbatas dengan waktu, berbatas dengan keadaan, berbatas dengan tempat, berbatas. Itu aktivitas fisik. Tapi yang namanya aktivitas rohani tidak ada batasnya. Sakit, istirahat fisik, istirahat.
taruhannya tidak ada kata istirahatnya. Mau sakit, mau setengah sakit, mau hampir sakit, mau sakit betul, tidak ada kata berhenti. Itu aktivitas rohani. Fisik silakan. Nah, ini yang menjadi masalah. Kita salah kaprah, lebih banyak memberi posisi itu dibanding ini, sehingga berbagai macam sinyal-sinyal Tuhan kita tidak mampu menangkapnya. Frekuensi kita pendek, kita dan tidak bisa nyambung. Nah, kita lihat, kita lari kepada pengkajian kebahasaan lagi. Kita lihat di sini Allah, ketika Allah menyebut kata-kata kafir, kata-kata ibadah berkaitan dengan kafirnya di sini berubah-ubah itu kata-kata yang dipakai. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Jadi ta'budun itu ditujukan kepada kafir, sudah lain modelnya. La a'budu ma wala antum abiduna. Sudah berubah itu, bukan lagi ta'budun tapi abiduna. Abiduna. Berubah-ubah. Karena memang orang-orang kafir itu menyembah ibadah kepada sesembahannya sesuai dengan keinginannya. Coba periksa itu kata yang ditujukan kepada orang-orang, tidak berubah-berubah itu. La a'budu, la antum a'idu ma a'budu. Konsisten terhadap itu. Nah, yang disembah kita siapa? Tidak pernah berubah sesembahan orang-orang beriman. Mulai daripada Nabi Adam sampai nanti manusia yang terakhir, yaitu la ilaha illallah. Saya bergurau kemarin, tadi malam di ramatamanya seorang di wisuda UI. Saya katakan terkaitan dengan ini, orang-orang yang berupaya berada pada wilayah keluar daripada karakter kekafiran, sesungguhnya mereka inilah yang menjadi pasak-pasak bumi. Orang-orang yang berimanlah menjadi pasaknya bumi. Orang Allah berkata, wa ja'alna fil ardi rawasiya. Kan ada ayat berkata begitu. Kami menciptakan pasak-pasak gunung ini sebagai pasak-pasak gunung untuk tidak goyang. Berarti secara fisik, secara material, bumi ini tidak goyang karena ada pasaknya, yaitu gunung. Itu secara fisik. Tetapi secara ruhaniah, yang menjadi pasaknya bumi ini adalah manusia saleh. Manusia saleh. Itulah tadi malam saya katakan, Anda sudah sarjana di bidang ini, mudah-mudahan menjadi manusia saleh, menjadi pasak-pasaknya bumi sehingga tidak goyang ini bumi ini. Di mana kita mendapatkan dalil untuk mau mengatakan seperti itu? Nabi yang berkata begitu. Apa kata Rasulullah? Ini hadisnya saya periksa, sahihnya sahih karena ditulis di dalam kitab Sahih Muslim. Nomor hadisnya itu 148. Karena kalau dibaca hadisnya kayaknya tidak percaya gitu. Dan tidak boleh tidak dipercaya karena ini sabda Nabi. Apa kata hadis itu? Wala taqumus sa'atu hatta la yuqala 'alal ardi Allah Allah Allah. Tidak akan terjadi kiamat dunia ini kecuali kalau sudah tidak ada lagi yang berkata di bumi ini Allah Allah Allah. Bisa diterima dengan akal enggak ini? Ya. Ini hadis ini.
boleh diperiksa di Sahih Muslim, syarahnya Imam Nawawi, nomor hadisnya 148. Jadi kalau begitu, tidak rusaknya bumi ini karena orang-orang soleh. Kenapa orang-orang soleh itu menjaga keharmonisan hubungan antara satu sistem dengan sistem yang lain? Beda dengan cara hidupnya orang kafir, merusak antara satu sistem dengan sistem yang lain. Kacau ini kehidupan ini, baik. Sebenarnya itu, kalau kita mau menelusuri lebih jauh, alam ini menolak itu orang kafir, Pak. Menolak. Apa ayatnya? Periksa ayat itu, Sabbahalillahi ma fis samawati wal ard. Coba, itu saja saja. Banyak ayat itu. Semua yang ada di bumi ini, semua yang ada di bumi ini, mau benda hidup, mau benda mati, mau benda padat, mau benda cair, mau benda gas, namanya ma. Apa saja yang ada, semuanya bertasbih kepada Allah. Nah, ada yang tidak bertasbih. Jadi pada hakikatnya tidak ada tempatnya orang kafir di bumi ini. Tentu dengan pengertian tadi ini, bukan hanya Fir'aun dan ini. Tidak ada. Bahkan dalam ayat lain kata wa in min syai'in. Nah, ini kalau bahasa Bugisnya itu bagus sekali. Wa in min syai'in, namun si kalice dia gak ada, Pak. Semua bertasbih kepada Allah. Walakin la tafqahuna tasbihahum. Hanya kamu yang tidak tahu bagaimana makhluk-makhluk lain itu bertasbih, bagaimana, kapan mereka bertasbih. Kita tidak tahu kapan bertasbihnya, bagaimana tasbihnya. Walakin la tafqahuna tasbihahum. Bukan kita tidak mengetahui apa tasbihnya. Tasbihnya mereka sama dengan tasbihnya manusia, yaitu mensucikan Allah. Sama, persis, tidak ada bedanya. Cuma cara mereka kita tidak tahu seperti apa model tasbihnya. Ya. Itulah tadi kita katakan bahwa orang-orang kafir ini pada hakikatnya adalah ditolak oleh bumi alam ini. Ya. Dan inilah yang merusak alam ini, karena merusak antara satu sistem dengan sistem yang lain. Ya. Ekosistem ikut hancur, Pak. Jadi untungnya ada orang-orang beriman yang selalu menginstal bumi ini sehingga sehat. Jadi jangan selalu dibuli orang-orang beriman. Ya, tapi kalau mau menjadi iman, siap untuk dibuli, Pak. Karena ayat juga berkata, wa ma nakamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid. Orang beriman itu dibuli karena dia beriman. Coba kalau tidak beriman. Ya. Sehingga dikatakan ashabul ukhdud. Nah, ini kekafiran yang struktural. Ya. Ashabul ukhdud, banyak yang dikena di situ. Nah, untuk menjaga keharmonisan ini dalam kehidupan sosial kita, ayat ini ditutup. Lakum dinukum waliyadin. Di sini tidak ada sedikit pun pengakuan. Tidak ada sedikit pengakuan kebenaran ibadah mereka. Jangan diterjemahkan ayat ini bahwa ini ada pembenaran. Tidak ada pembenaran di sini. Hanya memberi kesempatan mereka. Untuk melakukan apa ini. Tidak ada pembenaran, tapi memberi kesempatan. Jadi jangan diterjemahkan bahwa diri ini, ada pembenaran. Yang ada hanya memberi kesempatan. Ya. Kenapa harus seperti itu? Karena juga Allah menyuruh kita. Wala tasubbu alladziina yad'uuna min dunillah wa yasubbullah. Jangan mencaci maki sesembahan orang yang tidak sepaham dengan kita. Jangan mencaci maki sesembahan orang yang tidak seagama dengan kita. Kenapa?
nanti juga jangan mencaci maki Allah. Dalam kaidah usul fikih ini namanya satu dari apa namanya satu syariah itu adalah menuntut secara salah sehingga tidak terjadi sebuah kesalahan. Meninggi, disebut meninggi. Sahabat coba. Kalau mau secara logika biasa, nah misalnya kita mengecam kesembahan adalah urusan, tapi itu pun juga Allah melarang kita. Kenapa? Karena sampai dari cara ini seperti itu, kau bisa terlibat dalam kekerasan. Walaupun jangan mencaci maki sesembahan orang. Begitu disuruhnya kita oleh Allah berhati-hati seharusnya. Lebih lagi kalau kita baca ayat yang lain, apa itu ada wasbir kama sabara ulul azmi di situ. Wala tastajil lahu, jangan menginginkan cepatnya mati musuh. Coba kalau seharusnya kan kalau itu ada perang, kan apa tidak kita perang kita mau menghancurkan musuh. Itu bukan kata Allah. Saya sudah melihat jangan menginginkan cepat mati. Kenapa? Karena boleh jadi ada orang bukan karena iman, tapi karena nafsu. Itu kita lihat ketika Ali dalam satu peperangan diludahi oleh orang-orang muslimin. Begitu diludahi, pada saat ini benar sudah dibunuh semua ditepas lehernya di orang kafir. Diurungkan dari orang kafir, dia kaget. Kenapa anda tidak membunuh saya? Nah, sudah kesempatan sudah terbuka. Dan mohon saya tidak jadi membunuh karena saya marah. Kenapa? Ya, marah kita ini bukan karena jihad, tapi marah karena konflik saya. Saya kira ini saja mohon maaf ini. Kami ini ada acara jalan santai dan jalan musibah. Jadi saya mohon maaf kita kalau mau diskusi nanti pertemuan berikutnya. Saya mohon maaf karena jam 6 seharusnya kita mungkin ada wisuda, ada Selasa, jadwal hari ini adalah jalan santai. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.